Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Fadila dari program studi pendidikan guru sekolah dasar atau bisa disebut juga PGSD. Di sini saya akan membahas tentang bunyi segmental dan suprasegmental. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita simak pembahasan saya. Baik. Yang pertama di sini ada bunyi segmental. Apakah ada yang tahu bunyi segmental itu apa? Oke. Di sini saya akan jelaskan bunyi segmental itu adalah bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan secara berurutan dan dapat diidentifikasi secara terpisah dalam suatu ujaran. Nah, bunyi segmental merupakan unsur dasar dalam fonologi dan terdiri dari vokal, konsonan, dan diftong. Oke, selanjutnya saya akan membahas ciri-ciri dari bunyi segmental. Nah, yang pertama ada berupa fonem vokal dan konsonan. Nah, vokalnya itu adalah bunyi yang dihasilkan tanpa hambatan pada aliran udara di rongga mulut. Misalnya A, I, U, E, O, dan konsonan. Nah, konsonan itu bunyi yang dihasilkan dengan hambatan atau penyempitan di saluran suara. Misalnya seperti B, D, K, S, T, dan sebagainya. Yang kedua, dapat diidentifikasi dan dipisahkan. Dan yang ketiga, menjadi unsur dasar dari fonologi. Nah, di sini saya mempunyai contoh dalam kata seperti kata batu memiliki bunyi segmental, yaitu B konsonan, A vokal, T konsonan, dan U vokal. Baik, selanjutnya yaitu bunyi suprasegmental. Apa itu bunyi suprasegmental? Bunyi suprasegmental adalah bunyi-bunyi bahasa yang tidak berdiri sendiri seperti vokal dan konsonan, melainkan menyertai atau melapisi bunyi segmental dan memengaruhi makna ujaran keseluruhannya. Berikut ini adalah ciri-ciri dari bunyi suprasegmental, yaitu yang pertama, tidak dapat dipisahkan atau diucapkan sendiri-sendiri, atau selalu muncul bersama bunyi segmental. Yang kedua, berhubungan dengan cara pengucapan seperti tekanan, intonasi, dan panjang pendek bunyi. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu dapat memengaruhi makna atau fungsi kalimat meskipun bunyi segmentalnya sama. Selanjutnya
Saya akan menjelaskan unsur-unsurnya ya. Yang pertama itu ada intonasi. Apa itu intonasi? Intonasi adalah naik turunnya nada dalam kalimat. Misalnya kalimat apa ya? Kalimat kamu datang. Nah, itu memiliki intonasi naik di akhir. Kenapa memiliki intonasi naik di akhir? Ya karena kalimat tersebut menandakan sebuah pertanyaan. Selanjutnya yang kedua itu ada tekanan. Tekanan adalah penekanan pada suku kata atau kata tertentu dalam kalimat. Penekanan ini bisa mengubah makna juga. Nah, contoh. Saya makan nasi. Penekanan pada saya menunjukkan siapa pelakunya. Nah, kalau saya makan nasi, penekanan pada makan menekankan tindakannya. Seperti itu. Dan yang terakhir ada durasi. Nah, apa itu durasi? Durasi adalah lama pengucapan suatu bunyi. Dalam beberapa bahasa, panjang bunyi bisa membedakan makna. Walaupun dalam bahasa Indonesia hal ini tidak terlalu menonjol. Nah, dari ketiga ini mereka adalah unsur-unsur dari suprasegmental. Selanjutnya ada contoh bunyi suprasegmental nih. Seperti kalimat ibu guru pintar. Nah, kalimat ini bisa berubah makna, berbeda tergantung pada penekanan dan jedanya. Nah, oke nih. Ibu guru pintar. Artinya ibunya adalah seorang guru yang pintar. Nah, yang kedua tuh kayak ibu guru pintar. Artinya guru perempuan itu pintar. Oke, sudah di akhir pembahasan ya. Kesimpulannya, bunyi segmental dan bunyi suprasegmental adalah dua unsur penting dalam bunyi bahasa. Bunyi segmental mencakup satuan bunyi terkecil seperti vokal, konsonan, dan diftong yang dapat dikenali secara terpisah dalam sebuah ujaran. Sedangkan bunyi suprasegmental adalah unsur bunyi yang menyertai dan memengaruhi bunyi segmental, seperti intonasi, tekanan, dan panjang pendek atau durasi, yang berperan dalam memperjelas makna, emosi, dan maksud pembicara. Kedua jenis bunyi ini bekerja sama untuk menciptakan komunikasi lisan yang efektif dan bermakna. Oke, demikian hasil penjelasan dari saya, Akmal Fadilah, tentang bunyi segmental dan suprasegmental. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.